PPG Daljak. Ada beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama, menurut Bapak, mengapa motivasi belajar siswa itu masih rendah? Yang pertama, memang penyediaan buku-buku literasi masih kurang. Yang kedua, dorongan dari teman-teman juga masih kurang maksimal. Sudah bagus sih, cuman masih kurang maksimal. Yang ketiga, kurangnya motivasi juga dari teman-teman supaya anak itu termotivasi untuk belajar literasi, membaca dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya Pak, ini menyambung dengan tadi itu Pak. Kalau tadi kan Bapak bicara tentang literasi, juga kenapa ya Pak minat membaca anak itu masih kurang? Itu tadi ada berkaitannya. Yang pertama gitu kaitannya dengan sekali-kali ya untuk memotivasi anak belajar. Sekali-kali gurunya itu memberikan tugas yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Anak disuruh mencari di perpustakaan misalnya, atau literasi di luar misalnya, cari bahan ajar yang sifatnya anak itu untuk mencari tahu bagaimana caranya untuk mencari tahu, sehingga pengalaman belajar mereka bertambah. Selanjutnya Pak, tadi kan tentang literasi, kalau ini tentang hasil belajar matematika Pak. Menurut Bapak kenapa kayaknya matematika itu memang rendah gitu hasil belajarnya untuk anak-anak? Untuk matematika, kalau pandangan saya gini, pertama kita tanamkan dulu konsep tentang matematika. Jangan selalu melulu dengan menghafal ya. Kalau konsepnya sudah tertanam, maka dibuat seperti apapun dengan ada kaitannya dengan matematika pasti bisa. Tapi kalau pemahaman konsepnya dasarnya belum dapat, susah, sulit untuk anak tertanam dan minat untuk belajar matematika. Karena di kelas saya juga matematikanya masih ada aja tuh anak yang belum bisa penjumlahan, masih ya memang ya faktor dari gurunya juga mungkin ya Pak. Ya sekali lagi di sini lagi-lagi kita memberikan motivasi, jangan tujuannya jangan terkait dengan hasilnya seperti apa. Jadi gimana caranya anak itu paham dengan konsep, misalnya konsep perkalian. Berarti konsep perkalian apa? Konsep pembagian, hubungannya kemana? Nah, di situ dasarnya harus kita tanamkan lebih dalam, sehingga akan terpatri untuk jenjang-jenjang berikutnya. Kalau konsepnya dasarnya sudah bagus, maka pasti akan anak paham dengan sendirinya. Selanjutnya ya Pak, untuk terkait ini Pak, konsentrasi anak di kelas tuh kayaknya cuma hanya beberapa menit gitu, udah langsung buyar lagi konsentrasi. Menurut Bapak kenapa ya Pak? Jadi konsentrasi belajarnya menurut teori memang cuma 15 menit. Nah, di atasnya itu ini kreativitas guru, bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak bosan. Gimana, jadi dengan cara diberikan ice breaking dan pokoknya metode pembelajaran itu tidak cukup satu ya, harus bervariasi supaya anak tidak bosan ya. Lebih ke arah terutama kelas kecil, bawa ke permainan-permainan yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Kalau permainan mereka memang senang. Iya. Selanjutnya Pak, yang saya lihat ya Pak, di sini kan ada beberapa anak ABK ya Pak. Kira-kira menurut Bapak apa ya yang menyebabkan anak-anak ABK sepertinya, kalau saya lihat sebelumnya Pak, kayak kurang terfasilitasi gitu untuk
untuk anak ABK ya di DKI Jakarta kan semua wajib sekolah itu menerima anak ABK. Sedangkan tenaga pengajar yang khusus memahami tentang ABK kita masih kurang ya. Kemudian dengan cara bagaimana caranya terfasilitasi ya kembali lagi guru harus sering membaca memahami tentang anak ABK. Kemudian yang supaya kita dapat melayani bahwa memang anak berkebutuhan khusus juga sama mempunyai hak. Nah, dengan demikian maka program pemerintah sudah mulai tuh ya ada pelatihan-pelatihan tentang penanganan tentang ABK. Ya mudah-mudahan itu di masing-masing sekolah semuanya jadi terlayani semua tidak setengah-setengah ya full. Jadi terlayani semua mereka dengan cara memahami ABK, anak-anak ABK, bagaimana konsep pembelajarannya maka akan terlayani anak-anak kita. Kalau dulu kan saya sedikit cerita ya Pak. Dulu saya pernah pas PPL kemarin itu pas S1 kemarin di sekolah yang tempat saya PPL itu ada GPK-nya Pak. Ya. Ada guru memang GPK gitu, bukan guru kelas yang dilatih menjadi GPK Ya. gitu. Itu sekarang udah nggak ada atau bagaimana Pak? GPK sebetulnya ada cuman terbatas. Pemda DKI sepertinya belum belum bisa memenuhi arah sana. Ketika kita ditanyakan ke dinas, memang semuanya harus bisa. Semuanya harus bisa jadi ya, gitu. Makanya disinilah pemerintah sudah mengadakan program-program yang dari kementerian, terutama sekarang sudah berjalan beberapa pelatihan yang sudah dilaksanakan, tapi ini juga belum rata. Sebagian guru yang sudah dapat. Selanjutnya ya Pak, tentang kepedulian orang tua dalam mendidik anak di rumah, karena kalau dari anak-anak yang saya lihat di kelas ada tuh anak-anak yang di rumahnya tuh nggak mendapat bimbingan. Kira-kira menurut Bapak apa yang menyebabkan faktor apa gitu menyebabkan anak kurang bimbingan di rumah? Oh iya. Lagi-lagi kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak. Pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Tidak ada orang tua, ada di sekolah ada gurunya, guru kelas, dan ada tim di sekolah itu ada didik yang lain, maksudnya di sekolah-sekolah. Maka untuk menangani hal seperti ini perlu adanya komunikasi bersinergi dengan orang tua sehingga nanti kekurangan di sekolah bisa ditutupi di rumah, kekurangan di rumah bisa ditutupi di sekolah. Nah, demikian maka orang tua lama kelamaan kalau kita komunikasi terus jalan terus lama kelamaan mereka akan memahami bahwa pendidikan itu penting dan tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke sekolah. Gitu. Terus selanjutnya Pak, ini terkait siswa lagi di kelas. Kalau masih banyak siswa yang pasif ya Pak di kelas itu, dia aja menurut Bapak apa penyebab siswa itu menjadi pasif gitu di kelas? Banyak hal ya. Yang pertama kita sendiri yang kurang memancing anak untuk aktif. Yang kedua kita belum sepenuhnya ya memahami karakter anak masing-masing. Ya karena gini, bisa jadi latar belakang di rumah ada tekanan sehingga terbawa ke sekolah. Nah itu menjadi tanggung jawab kita untuk mencermati, meneliti, bahkan ya memang capek sih. Capek tugas itu banyak, cuman ya memang itu menjadi tanggung jawab kita yang harus melayani anak kita supaya memberikan hasil yang terbaik. Itu barangkali. Selanjutnya Pak,
terkait dengan masih kalau sekarang tentang guru, mungkin ada banyak guru yang masih belum belum optimal dalam pemanfaatan macam-macam mode pembelajaran. Menurut Bapak, kira-kira kenapa gitu? Ya, kalau sebetulnya pertama untuk pemanfaatan bahan-bahan ajar itu pertama melalui kreativitas masing-masing. Yang kedua kurangnya komunikasi sesama teman, terutama yang satu level. Ya, kembali lagi kita jangan alergi ketika ada teman kita memberikan masukan, ya, memberikan masukan, kemudian dan jangan malu juga untuk bertanya. Ya, kalau malu untuk bertanya, alergi diberikan masukan nggak bakalan bisa maju. Ya, dan kreativitas itu tidak akan muncul dengan sendirinya kalau memang tidak ada pancingan dari yang lain. Gitu. Jadi Pak, terkait dengan soal hoax Pak, masih banyak siswa yang tidak paham gitu, tidak paham dengan soal-soal hoax. Itu kira-kira faktornya apa ya Pak? Banyak faktornya juga. Pertama, gurunya sudah pembelajaran gurunya sudah hot belum? Oh, iya, Ya itu ya, nyambungin ke pembelajaran gurunya sudah hot belum? Terus yang kedua, kita harus sering melatih ya anak bagaimana supaya anak itu kritis. Ya, ketika anak memunculkan mengeluarkan pertanyaan dan sebagainya jangan dimatikan. Ya, kita pancing bahkan lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain supaya anak terbiasa kritis, sehingga ketika kita memberikan soal-soal yang hot, mereka akan mengeluarkan pendapatnya masing-masing, tidak melulu dari teks itu. Kata kuncinya itu. Ya. Tadi Pak, kan tadi Bapak bilang pembelajaran kelas sudah berbasis hoax belum gitu. Nah, kira-kira kenapa Pak belum berbasis hoax? Ya, berbasis hoax itu kan kembali lagi ke gurunya sering mengadakan komunikasi dengan yang lain, kemudian harus terus berlatih dan berlatih memang pembelajaran itu tidak monoton gitu ya. Bagaimana caranya supaya bervariasi, anak tidak bosan. Jangan hanya di kelas saja. Jadi semua yang ada di lingkungan sekolah itu adalah kelas. Ya, baik itu di lapangan itu maksudnya kelas. Kalau dia sedang melakukan pembelajaran, jadi tidak melulu dalam satu ruangan gitu ya. Jadi itulah nanti dengan kreativitas yang pembelajaran bervariasi tadi, maka dengan sendirinya pasti guru akan membuat pembelajaran yang kuat gitu. Sehingga anak memunculkan misalnya sering tapi awalnya diberikan tugas yang sifatnya anak mencari dulu ya pembelajaran, sehingga mereka timbul tuh kreativitas idenya. Jadi nggak melulu dicekokin ya, jangan pembelajaran berbasis konten gitu ya. Yang terakhir Pak, terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran, masih banyak maksudnya masih kurang lah menurut saya penggunaan teknologi pembelajaran di kelas guru. Bapak apa yang menyebabkan? Ya, pertama sekolah juga belum sepenuhnya menyiapkan sarana dan prasarana. Yang pertama ya, memang terkait dengan anggaran setiap tahun kan memang dibatasi dengan jumlah. Kalau aturan yang lama ya, kalau yang baru mungkin diberi kebebasan. Ya, aturan yang lama itu setiap tahun dibatasi ya, tidak boleh lebih dari berapa jumlahnya ya. Nah, untuk memenuhi itu maka bertahap. Nah, dengan adanya perlengkapan media pembelajaran yang teknologi pembelajaran yang ada di kelas, ya nanti jangan sampai sudah disiapkan tapi
tidak dipakai, itu yang paling utama. Iya. Kembali lagi, banyak lagi bertanya, banyak belajar, jangan udah tidak bisa, tidak bertanya, tidak belajar. Nah, itu ya, jadi dimanfaatkan teknologi yang sudah ada, walaupun memang belum tercukupi semuanya, maka nanti bertahap, misalnya ada yang nguping ya bergantian. Ya. Itu barangkali terkait dengan teknologi pembelajaran. Mungkin itu Pak, apa ya, wawancara aku sudah selesai pewawancaranya Pak, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih untuk jawabannya, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi bahan penyemangat dan sekolah juga menjadi bahan introspeksi untuk kemajuan, terutama tentang sarana dan prasarana dan SDM-nya, ya, terutama SDM-nya juga tetap harus selalu berkembang, ya, jangan menonton. Ya, itu ya. Terima kasih Bapak ya. Ya, ya.